Assalamualaikum Bu Sal. Waalaikumsalam Bu Yun. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ini loh Bu Yun. Alhamdulillah Bu, tetap jaga kesehatan ya Bu. Iya. Nah, jadi kan hari ini Ibu akan melakukan proses coaching nih terhadap coaching. Untuk itu, saya akan menjelaskan rubrik penilaian pada saat coaching nanti Bu. Jadi nanti yang akan saya nilai itu apakah proses coaching yang dilakukan Ibu sudah sesuai. Jadi sekian saja dulu ya Bu sesi pra-observasi kita ini sebelum Ibu melakukan coaching. Nanti setelah coaching akan ada lagi pertanyaan yang akan saya ajukan Bu, dan itu disebut dengan tahap pasca observasi. Sekarang Ibu melakukan proses coaching, silahkan melakukan proses coaching terhadap coach Ibu. Jadi selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Yun. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gini ya Pak Rian, ada waktunya sebentar kan? Ada. Berapa menit lah ya kan, ngobrol-ngobrol dulu kita. Ya. Gini Pak, kira-kira mau ngobrolin tentang apa nih ya Pak ya? Apa ya Bu ya? Oh gini lah Bu. Saya ini kan kebetulan tahun ajaran baru ini kan dapat tugas tambahan Bu. Dapat tugas tambahan jadi wali kelas 9. Ya seperti yang kita tahu lah Bu, kelas 9 ini kan yang kelas paling tinggi di tingkat SMP. Jadi karena mereka itu merasa yang paling tinggi tingkatannya, jadi mereka juga merasa yang paling lah gitu. Sehingga mereka ini sering membuat keonaran dan juga melanggar tata tertib sekolah, kadang absennya ataupun sering buat onar sama teman kelasnya, bisa juga sama adik-adik kelasnya. Pokoknya mereka ini seperti tidak terkendali gitulah karena mereka merasa paling tinggi tingkatannya. Jadi Bapak itu udah jadi wali kelas 9 sekarang ini ya Pak ya. Jadi anak-anak itu memang kalau kelas 9 itu luar biasa ya Pak ya. Iya ya. Sering melanggar peraturan. Iya Bu. Kayaknya apa kita bilang ya, bandel lah gitu kita bilang ya Bu ya. Jadi gini Pak, yang singkat aja. Apalah yang Bapak ingin dapatkan nantinya gitu dari percakapan kita ini, maksudnya tentang masalah Bapak gitulah. Ya saya pinginnya gimana ya Bu ya, solusinya, caranya biar anak-anak itu bisa lebih baik ke depannya, lebih disiplin lah gitu Bu. Oh jadi biar lebih disiplin lagi gitu ya Iya Pak ya Bu, lebih baik, lebih disiplin gitulah Bu. Jadi gini Pak, menurut pandangan Bapak, disiplin itu gimana sih Pak? Disiplin ya berarti dia bisa mengontrol diri lah gitu Bu, bisa mengontrol diri untuk tidak melanggar tata tertib sekolah, datang tepat waktu, berpakaian rapi, atau nggak membuat keributan lah. Tapi kadang anak-anak ini Bu beda pula, makin dilarang makin dibuatnya pula Bu. Oh jadi gitu ya Pak, seakan-akan peraturan itu dibuat untuk dilanggar gitu ya Pak? Iya benar Bu, benar Bu. Jadi pusing lah saya memikirkannya tentang Jadi gitu ya Pak ya. Kalau gitu Pak, pengennya anak-anak kita ini lebih disiplin ya Pak, datang tepat waktu, berpakaian rapi, pokoknya patuhlah sama peraturan sekolah gitu ya Pak. Iya, Jadi iya. Pak, menurut Bapak idealnya itu bagaimana Pak? Idealnya ya mereka itu bersikap disiplin lah Bu, bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi Pak, kalau kita cerita skala ini ya Pak, 1 sampai 10 gitu ya Pak. Murid-murid Bapak itu udah skala yang nomor berapa itu Pak? Beragam sih Bu, soalnya kan nggak semua juga nggak disiplin, tapi memang kebanyakan yang nggak disiplin. Kira-kira kalau di rata-rata kan mungkin di sekitaran 5 lah gitu. Jadi di level 5 ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau menurut Bapak pengennya di skala yang nomor berapa disiplin mereka Pak agar lebih baik gitu Pak?
yang penting mereka ada peningkatan lah Bu, entah itu di skala 7 atau skala 8 gitu lah, itu sudah luar biasa gitu. Jadi gini Pak, untuk kedepannya ini ya Pak, agar mereka naiklah skalanya tadi ya kan, entah bisa ke 8, entah 9, entah 10. Jadi apa yang akan Bapak buat atau yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk mereka? Apa ya Bu ya, sebenarnya saya masih memikirkan itu juga sih Bu. Saya tuh bingung, saya harus ngelakuin apa ya biar mereka bisa lebih baik, lebih disiplin gitu Bu. Jadi gini ya Pak ya, menurut daripada pengamatan Bapak terhadap murid-murid Bapak, murid-murid itu senangnya diperlakukan bagaimana gitu Pak? Istilahnya kita mengetahui bagaimana kepribadian mereka, jadi mereka senangnya bagaimana gitu Pak, sehingga mereka bisa berlaku lebih baik gitu. Kalau menurut pengamatan saya sih, kita itu ya harus ngeluangin waktu lah ya, ngeluangin waktu lebih buat mereka biar bisa ngobrol gitu, tapi ya dalam konteks bukan sebagai guru ya, lebih sebagai kepada teman mungkin ya, ngobrol-ngobrol santai lah gitu biar kita bisa akrab, bisa masuk ke dunia mereka, jadi kita tuh bisa tahu apa sih yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Oh jadi gitu ya Pak, karena mereka pun memang tahap SMP ya Pak, kalau diajak ngobrol itu santai itu bagus ya Pak? Iya. Ngobrol-ngobrol di luar konteks belajar gitulah Bu. Ya makanya kita memang harus meluangkan waktu lah, bisa itu entah di jam-jam istirahat atau mungkin juga sebelum masuk jam pertama itu bisa lah itu. Jadi Pak, yang udah Bapak bayangkan lah gitu, cara ngelakuinnya atau cara mempraktekannya itu bagaimana? Sebenarnya sih lebih pas itu ngobrol empat mata ya, tapi kan itu terlalu memakan banyak waktu kalau menurut saya. Jadi lebih enak itu lebih nyantai ngobrol ya rame-rame gitu aja, sambil canda-canda gitu kan, sambil ketawa-ketawa, kemudian nanti kita kasih masukan-masukan mana yang perlu dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Disitulah nanti baru kita jadikan kesepakatan, nanti baru setelah itu kita satukan, kita bikin komitmen sehingga itu menjadi kayak keyakinan kelas gitu lah. Iya bagus itu Pak Rian, luar biasa Bapak. Layak itu Pak dicoba Pak. Jadi kira-kira kapan Bapak itu menerapkan itu Pak pada murid? Ya lebih cepat lebih baik sih sebenarnya ya Bu ya. Mungkin besok bisa saya luangkan waktu untuk itu lagi. Jadi yang mana duluan yang mau diterapkan ini Pak? Ya saya rasa yang lebih efektif itu ngobrol rame-rame gitu lah Bu, sambil canda-canda gitu. Baiklah Pak Rian, percakapan kita sudahi dulu ya, karena waktu udah mendesak. Coba Pak, apa yang udah kita dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya saya dapat ide yang cemerlang lah ya, supaya bisa membuat anak-anak saya itu bisa lebih disiplin ke depannya. Jadi baiklah ya Pak, kita sudahi percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan lain kali waktu kita ada ngobrol-ngobrol lagi. Tapi jangan lupa Bapak ini nanti cerita sama saya perkembangan murid Bapak. Ada kemajuan apa enggak ya kan? Ya sudah Pak Rian. Lain kali kita berjumpa dan ngobrol-ngobrol kembali bila ada kesempatan. Assalamualaikum Pak Rian. Assalamualaikum Gustaf. Waalaikumsalam Bu Yun. Alhamdulillah ya Bu, proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah selesai. Sekarang kita ada sesi pasca observasi Gustaf. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama, saya mau menanyakan apa yang Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian kompetensi pengembangan yang diinginkan. Jadi gini Bu Yun, yang saya lakukan pada saat coaching tadi, saya udah mengikuti alur Tirta Bu. Jadi seperti tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian Bu, saat coaching tadi saya sudah observasi ya Bu ya. Dari hasil pengamatan saya tadi ada proses coaching yang sudah sesuai dengan alur Tirta.
Konsep coaching juga tadi sudah terpenuhi. Iya. Dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Iya. pada coaching. Iya. Ibu juga menghadirkan diri sepenuhnya pada saat coaching. Kemudian yang terakhir nih Bu, saya ingin menanyakan, apa sih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Jadi gini Bu Yun, saya ingin memperdalam lagi tentang praktek coaching ini, khususnya masalah mengembangkan diri saya ingin tahu gitu. Dan saya ingin berusaha memiliki kemampuan yang lebih untuk kedepannya, karena itu adalah saat melakukan coaching gitu, ingin kedepannya agar lebih baik nih. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu lagi ya. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Oke Bu Sal, terima kasih ya. Iya, Semoga sama-sama. Ibu bisa lebih sering melakukan coaching agar lebih banyak lagi pemahaman tentang coaching ini Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu Sal. Waalaikumsalam Bu Yun.